Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini ialah berkat Allah yang pasti. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika pemazmur berbicara tentang berkat, bukan karena dia tidak mengetahui masalah dan persoalan yang ada di depannya, juga bukan karena dia tidak mengerti bahwa orang percaya harus melewati tantangan dan pergumulan yang berat. Tetapi ketika dia berkata tentang berkat, pemazmur hendak menjelaskan bahwa di tengah-tengah tantangan atau masalah berat sekalipun, kasih setia Tuhan tetap dinyatakan dan akan memberkati orang-orang yang berharap kepadanya. Dalam renungan pada hari ini, kita pelajari sesungguhnya berkat Allah itu pasti jika kita mempunyai kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, dan jika kita sadar bahwa Allah senantiasa memandang kita, serta jika kita berjalan dalam tuntunan Allah. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Bapa, biarlah bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Ini berarti Yesus sedang mengajarkan agar kita terus berjalan dalam tuntunan Allah. Berjalan dalam tuntunan Allah berarti kita harus berani menundukkan diri. Karena kalau kita berani menundukkan diri, bahkan dalam segala perkara, Allah lah yang akan mengangkat kita dan memberkati hidup kita. Yang kedua,
Berjalan dalam tuntunan Allah berarti hati kita senantiasa bersuka cita dalam segala perkara. Ketika Musa diusik oleh kedua saudaranya, maka Allah pun menghukum kedua saudaranya. Musa seorang hamba Allah yang memiliki hati yang lembut. Dia datang kepada Allah dan meminta ampun untuk kedua saudaranya itu. Karena Musa tidak pernah mau bersungut-sungut dan selalu berjalan dalam tuntunan Allah. Yang ketiga, berjalan dalam tuntunan Allah adalah berkat Allah pasti tanpa terpengaruh dengan kondisi. Bukan berarti jika situasi ekonomi baik, lalu Allah memberkati kita. Dan jika situasi memburuk, Allah tidak dapat memberkati kita. Kita memang masih tinggal di bumi ini, tetapi Allah lah yang memberkati dan mencukupkan segala keperluan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan kita dalam kitab Mazmur pasal 67, kita diajak untuk merenungkan berkat Tuhan yang melimpah bagi umatnya. Pemazmur memohon agar Allah memberikan rahmat dan memberkati bangsa-bangsa sehingga dunia dapat melihat kebaikan dan kasih setia-Nya. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, itu bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain tentang kebesaran-Nya. Berkat Tuhan adalah bukti nyata kasih dan kemurahan-Nya bagi semua makhluk-Nya. Tuhan tidak hanya memberkati secara material, tetapi juga memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, dan keselamatan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa ketika kita diberkati oleh Allah, kita juga dipanggil untuk mengagungkan nama-Nya dan menyebarkan kabar baik kepada semua orang. Mazmur ini mengajarkan bahwa berkat Allah tidak akan pernah berhenti bagi mereka yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Dia berjanji untuk memberkati umat-Nya dan melalui mereka dunia akan melihat terang-Nya yang mengarahkan kepada keselamatan. Dengan demikian, setiap berkat yang kita terima seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya di tengah-tengah bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi agar nama-Mu dikenal di seluruh dunia. Kami berterima kasih karena Engkau adalah sumber segala kebaikan, dan kami percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah gagal. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam rasa syukur atas segala berkat yang Engkau berikan, baik dalam hal-hal besar maupun kecil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian
akan kebesaran dan kebaikan-Mu, sehingga melalui kami, banyak orang dapat mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati dan melindungi kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Pimpinlah kami untuk menggunakan setiap berkat yang Engkau berikan dengan bijaksana, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan semuanya, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.